Pantes benci Ahok. Kamu memiliki keyakinan membenci saya atau mau membunuh saya. Saya hargai keyakinan Anda seperti itu. Itu hak Anda. Tapi juga saya juga berhak untuk meyakini keyakinan saya. Karena pepatah kuno Cina kan, orang miskin nggak bisa lawan orang kaya nggak bisa nantang pejabat. Jadi kalau kamu mau nantang pejabat ya jadi pejabat. Kalau kalian benar, yang rasis-rasis kau benar, saya berhenti berpolitik kok. Jadi kalau lu munafik, gua hajar, gua lawan. Saya 1000% setuju dengan apa yang dikatakan Ahok. Nah, ujaran keras Ahok ini ternyata berimbas kemana-mana, menyulut orang di mana-mana dan menimbulkan ketersinggungan bagi orang-orang yang kepedean. Jadi, Ahok ini adalah isu atau objek yang seksi untuk ditembakin oleh mereka. Mereka dulu pernah menjatuhkan Ahok dari kursi gubernur gara-gara Ahok kepleset lidah. Sudah kita duga. Ahok tidak salah. Sejatinya yang dikatakan Ahok adalah kebenaran. Kita akui kalau keturunan Tionghoa itu adalah orang-orang yang pintar dalam berjualan. Kepintaran mereka bukan hanya masalah jual-menjual barang, tapi bagaimana mengembangkan bisnis mereka dan menjaga relasi dengan orang-orang yang diperlukan. Tapi jangan pernah batasi bahwa jualan itu hanya sebatas jualan barang, kita juga bisa menjual layanan. Bandingkan dengan pelayanan bank BUMN seperti BRI, dibandingkan dengan BCA yang dikuasai Cukong. Mohon maaf ya guys, saya harus bilang bagai langit dan bumi. Sekali lagi maaf, karena memang saya sendiri nasabah dari dua bank tersebut. Lalu apalagi? Jualan agama. Kita punya Ustadz Felix Kwetiau yang adalah keturunan Tionghoa. Jualan agama Felix di media sosial paling laris dibandingkan ustadz lainnya. Ini pernah ada penelitian bahwa selain follower, postingan-postingan Felix adalah yang paling banyak diikuti, diposting ulang dan dibahas. Keturunan Tionghoa dalam bisnis karena sikap mereka yang fleksibel dan cepat beradaptasi dengan kondisi apapun. Pada era baru di mana diskriminasi terhadap etnis Tionghoa begitu marak, tapi pada saat yang sama banyak pebisnis Tionghoa yang mencapai puncak kejayaannya. Bahkan karena saking fleksibelnya, pindah agama termasuk jalan yang akan ditembus sebagai keturunan Tionghoa demi mengembangkan bisnisnya. Deddy Corbuzier contohnya, raja podcast di Indonesia yang harus kita akui pengaruhnya di dunia media sosial saat ini begitu besar. Lalu ada bos GME dan masih banyak lagi. Pebisnis Tionghoa yang mencapai puncak pada era Soeharto salah satunya adalah Haritanu. Saat diskriminasi terhadap etnis Tionghoa marak, Haritanu malah nasib kebalikannya. Beliau melakukan relasi hingga ke puncak kekuasaan pada era itu yaitu Soeharto lewat anaknya Bambang Trihatmojo. Kedekatan tersebut semakin retak setelah rezim silih berganti dan berbagai sengketa rebutan hak milik pun terjadi antara Haritanu melawan anak-anak Soeharto. Ya itulah bukti fleksibel beliau sebagai keturunan Tionghoa. Pada tahun 2014, Partai Perindo milik Haritanu mendukung Prabowo. Lalu pada 2017 mereka mendeklarasikan mendukung Anies dan melawan Ahok yang sama-sama keturunan Tionghoa. Pada 2019 Perindo balik arah dan mendukung Jokowi. Ini panjang ceritanya dan termasuk ke dalam strategi Jokowi untuk memecah koalisi Prabowo sejak awal menjadi presiden pada 2014 lalu. Pada 2019, Perindo mengirimkan Arya Sinulinga sebagai tim sukses untuk pemenangan Jokowi. Hal ini karena kedekatan beliau dengan Erick Thohir yang merupakan ketua tim sukses Jokowi saat itu. Maka ketika Jokowi menang, Arya diangkat menjadi staf sus Erick Thohir. Hingga Agustus 2019, Arya masih tercatat sebagai ketua Dewan Pimpinan Pusat Perindo. Kini selain sebagai staf sus Menteri BUMN, Arya adalah komisaris di PT Telkom. Jadi sampai di sini bisa dibilang Arya lahir dari rahim partai oportunis Perindo. Karena berasal dari Perindo yang mendukung Anies, Arya Sinulinga sangat akrab dengan Anies, bisa terlihat di foto yang menjadi ilustrasi artikel tersebut. Oleh karena itulah ketika perseteruan dengan Ahok, banyak kadrun ikut serta membuli Ahok dan mendukung Arya. Selain karena sama-sama pendukung Anies, Arya dan kadrun juga sama-sama pembenci Ahok. Para pendukung Erick Thohir yang juga terus serta menyerang Ahok, lalu siapa yang membela Ahok? Saya sih simpel aja. Sebenarnya yang dilakukan Ahok ini mengungkap kontrak-kontrak janggal di BUMN akan membuat publik tahu bagaimana kondisi BUMN yang adalah milik negara untuk kepentingan rakyat. Potensi akan terjadinya korupsi wajib diketahui masyarakat karena korupsi adalah musuh bersama masyarakat. Sangat aneh ketika Arya mengatakan kalau yang Ahok bicarakan sudah dibahas Erick Thohir sehingga tidak perlu dibicarakan lagi.
Kalau sudah dibahas kenapa harus heboh saat Ahok mengungkap kepada publik. Seluruh publik harus tahu apa yang terjadi dengan perusahaan BUMN. Itu perusahaan bukan milik nenek moyang Erik atau Arya, sehingga hanya boleh diketahui oleh lingkungan kekuasaan mereka. Milik negara artinya digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalaupun sudah diberitahu kepada publik, adalah fakta bahwa Ahok menyampaikan kepada publik jauh lebih lugas sehingga banyak yang paham sekaligus kepanasan. Bukan menggunakan bahasa-bahasa politik pencitraan. Arya seharusnya berterima kasih kepada Ahok. Komunikasi kepada publik ini yang saat ini menjadi kekurangan pemerintahan dan menteri era Jokowi. Masa Erik boleh ngomong soal toilet, tapi Ahok dilarang berbicara kondisi BUMN terkait kontrak-kontrak janggal yang berpotensi jadi lahan korupsi. Lebih penting mana, toilet atau masalah korupsi? Kita sama-sama tahu Basuki Cahayapurnama atau biasa dipanggil Ahok adalah sosok pemimpin paling kontroversial setidaknya akhir-akhir ini di Indonesia. Bagaimana tidak kontroversialnya sosok yang minoritas ini begitu lantang dan berani dalam memberantas korupsi di birokrasi yang dipimpinnya. PNS DKI Jakarta yang dahulu dipersepsikan korup dan tidak ramah dalam pelayanan publik disulap habis menjadi PNS yang punya loyalty, integrity, responsibility dengan cara melakukan disposisi. Perombakan bahkan menstafkan PNS yang memang tidak berprestasi. Lalu hasilnya dari perubahan besar-besaran yang dilakukan oleh Basuki adalah pelayanan yang maksimal dan cenderung memuaskan. Rakyat DKI benar-benar dimanjakan oleh pelayanan yang sebelumnya belum pernah mereka dapatkan. Tetapi jangan lupa PNS baik juga senang dengan perubahan ini karena mereka adalah PNS yang baik, tak perlu repot-repot lagi korupsi karena salary mereka pun naik berlipat-lipat. Contohnya, tukang ketik KTP di kelurahan digaji 13 juta per bulan. Sang musuh koruptor Ahok mengebiri semua kemungkinan korupsi di DKI adalah sistem e-budgeting, mempermudahnya dalam pengawasan penyalahgunaan anggaran. Markup yang gila-gilaan adalah cerita lama yang sulit terulang di era Ahok ini. Contoh paling syahih adalah bagaimana pembelian UPS atau HAL. Lulung bisa senang menyebutnya dengan kata USB, dibeli pakai uang rakyat dengan harga 5,8 miliar. Untuk satu sekolah dikali 49 sekolah hasilnya hitung sendiri. Padahal harga UPS yang paling mahal sekalipun hanya 150 jutaan. Tentu apa yang sudah dilakukan oleh Ahok dalam upaya memberikan yang terbaik untuk rakyatnya patut diapresiasi. Konsistensi Ahok melawan ketidakwarasan oknum anggota dewan tentu bukan tanpa perlawanan. Mereka balik menyerang dari mulai pelaporan RAPBD palsu sampai dengan isu korupsi lahan rumah sakit sumber waras yang diperkuat dengan audit BPK bahwa Pemprov DKI dalam hal ini Basuki Cahayapurnama telah melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara senilai 191 miliar. Tapi setelah KPK melakukan penyelidikan, akhirnya KPK menyimpulkan bahwa tak ada kerugian negara dalam hal pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa Ahok rutin melaporkan LHKPN, sedangkan Ketua BPK sendiri yakni Hari Azhar Aziz belum pernah menyerahkan LHKPN dari tahun 2010 loh. Jadi siapa yang korup, simpulkan sendiri. Dan meski Goya diserang SARA sebagai double minority, tentu untuk menyerang Ahok cukup mudah. Jikalau lewat isu korupsi tidak mempan karena memang Ahok bersih dari tindak korup, maka penjahat dan pelacur politik melakukan berbagai cara untuk bisa melenyapkan Ahok dalam konstelasi politik tanah air. Salah satunya, dan ini yang paling ampuh setidaknya menurut saya sih, adalah dengan mengangkat isu SARA. Dan momentum itu pun akhirnya datang juga. Pidato Ahok di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu tentang surat Al-Ma'idah akhirnya direupload oleh Buniyani dengan memberikan transkrip. Mungkin agar lebih jelas kata-kata yang diucapkan, tetapi Buniyani jelas-jelas menghilangkan salah satu kata pakai, dan itu diakui oleh Buniyani di acara ILK TV One. Jadi yang seharusnya jangan mau dibohongi pakai surat Al-Ma'idah ayat 1, diberikan transkrip oleh Buniyani menjadi jangan mau dibohongi Al-Ma'idah ayat 51. Dari kedua kalimat tersebut tentu saja berbeda interpretasinya jikalau kata pakai ditiadakan. Dan setelah reupload dari Buniyani menyebar luas atau viral, akhirnya banyak kalangan lintas organisasi Islam menuntut Ahok untuk meminta maaf, dan Ahok pun minta maaf. Namun apa daya, momentum ini tentu saja sangat berharga kalau dilewatkan begitu saja. Maka isu ini pun digunakan oleh gerombolan rampok uang negara untuk menyerang Ahok. Apalagi momentumnya pas waktu pilkada.